Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi ahdina wa barik lana fi hayyina barakatan ala barakah. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah di subuh ini agar dicurahkannya pada kita taufik dan ridhonya untuk melanjutkan pembahasan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dari kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul Tajul Arus. Telah sampai kita pada kalimat wala takun kaman ata alaihi arba'una sanah wa lam yaqra' baballah qattu. Janganlah dirimu seperti orang yang ketika dia telah sampai pada umur 40 tahun dan dia belum sekalipun mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dalam penjelasan tentang hakikat-hakikat maksiat, kemaksiatan itu. Walakin akthar ma yukhafu alaika min su'il khatimah. Tapi yang paling dikhawatirkan dari dirimu yang seperti itu adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, begitulah kemudian Rasulullah mengatakan kalau seseorang sudah masuk umur 40 tahun, maka hendaklah dia memperbanyak ibadahnya, memperbanyak mengingat Allahnya, karena ini dalam pembahasannya para ulama kita, angka 40 tahun itu adalah kesempatan terakhir bagi seseorang untuk mendidik dirinya sebelum usia 50 tahun, karena selepas umur 50 tahun kebanyakan kita manusia ini itu posisinya adalah memanen, menerima hasil dari apa yang dididikkan di sebelum itu. Walaupun tetap saja tentu ada pengecualian-pengecualian di dalam hukum Allah itu. Bisa saja ada orang di atas 50 tahun tapi dia masih bisa diperbaiki, masih mau memperbaiki diri, masih bisa dididik. Tapi dalam pengkajian para ulama kita, secara umum di atas 50 tahun itu sudah sulit untuk dididik, sudah sulit untuk dirubah. Maka 40 sampai 50 tahun kesempatan terakhir untuk benar-benar merubah diri.
Selepas itu adalah rahmat Allah. Kalau ada orang bisa berubah dia di atas umur 50 tahun, itu adalah rahmat Allah yang khusus untuk dia. Hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau dapat yang seperti itu. Jadi biasanya susah. Ya. Biasanya susah. Maka hendaklah ada bagian dari hidup kita itu waktu, ya, kesempatan untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah, Rabbana, ya Tuhan kami. Ada kecenderungan hati itu untuk mulai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu tidak ada di dalam pikiran kita di atas umur 40 tahun. Sebab bisa dikhawatirkan terjadinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Dan su'ul khatimah itu Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Kita bukan saja berbicara tentang orang matinya dengan cara begitu, cara begini, tidak. Tapi su'ul khatimah yang paling dasar itu adalah kekafiran. Bahwa seorang meninggal dalam keadaan status dirinya adalah seorang kafir, seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah. Bapak Ibu, pernah tidak melihat orang kafir itu meninggalnya tenang saja? Pernah ada tahu? Orang kafir itu meninggalnya tidak susah-susah, tenang. Ada tidak orang kafir yang begitu meninggalnya? Ada tidak orang beriman itu meninggalnya susah? Mana yang su'ul khatimah? Orang kafir yang meninggalnya tenang, ya? Atau orang beriman yang meninggalnya susah? Jadi kita jangan tertipu dengan bentuk atau cara orang meninggal dari secara apa? Secara lahiriah. Karena yang sebenar-benar su'ul khatimah itu adalah ketika orang meninggal di hatinya tidak ada la ilaha illallah. Asalkan ada la ilaha illallah di dalam hatinya, ada paham dirinya ketika meninggal itu, saya ini hamba Allah, saya ini Allah itu adalah ilah saya, Tuhan saya. Ada agak sedikit itu, maka oleh para ulama kita itu masih masuk husnul khatimah. Jadi orang beriman itu meninggal itu masih masuk husnul khatimah. Bagaimanapun lah bentuknya kata orang meninggalnya. Sementara orang kafir seindah apapun nampak dia ketika kematian itu, kalau kafir dia, maka itu adalah su'ul khatimah. Maka yang dimaksud dengan kata para ulama, dikhawatirkan terjadi, ditimpakan, menimpa seseorang itu su'ul khatimah, artinya apa? Meninggal dalam keadaan kafir. Dan kita tidak pernah tahu, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa akan ada manusia itu jarak sejengkal lagi dia dengan surga, sejengkal lagi dia dengan surga karena amalan-amalannya. Betapa solehnya dirinya di dunia, sehingga digambarkan Rasul jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Tapi karena kuasa Allah, takdir Allah, ketentuan Allah, di sejengkal itu dia justru menjadi ahli neraka. Waliyahzubillah. Apa itu di sejengkal yang membuat orang yang sangat taat itu menjadi berubah dari ahli surga harusnya menjadi ahli neraka? Bukankah itu adalah kekafiran di ujung hayat? Kekafiran di ujung hayat. Begitu pula sebaliknya kata Rasul. Ada orang habis hidupnya dengan kemaksiatan sehingga jarak dia dengan neraka itu sejengkal lagi kan? Sejengkal neraka. Berarti apa? Berarti orang ini secara duniawi di dalam hukum manusia ini sudah ahli maksiat. Jadi mesti ke neraka tempatnya. Tapi kata Rasul, di sejengkal lagi dia ke neraka itu, datanglah ketentuan Allah untuk dirinya bahwa dia melakukan sesuatu dan kemudian dia menjadi ahli jannah, menjadi penghuni surga. Apa sebab? Tidak lain adalah taubat.
Tidak ada yang membuat drastis perubahan orang dari apa? Dari kafir menjadi mukmin selain daripada taubat. Dari maksiat menjadi taat, dari ahlun nar menjadi ahlul jannah. Yang merubah drastis itu apa? Taubat. Nah, maka yang perlu kita jaga betul di dalam diri kita. Kita tidak tahu ketentuan Allah berlaku untuk kita seperti apa, tapi yang kita tahu tugas kita adalah beramal kan gitu. Tugas kita adalah melakukan kerja terbaik yang ada di depan mata kita. Nah, kalau tidak diketuk pintu Allah, tidak pernah bertaubat kepada Allah, yang dikhawatirkan tadi apa? Su'ul khatimah. Allah anggap kita ini ketika wafat dalam keadaan tidak beriman kepadanya. Waliyazubillah. Bisa babi itfa'i jamratil iman. Karena jadi orang su'ul khatimah itu disebabkan oleh apa? Itfa'i jamratil iman. Karena padamnya bara iman di dalam hatinya. Di iman di dalam hati itu seperti bara. Baro itu kan bisa padam. Ya. Kalau diampui, pandai mampunya kalau api. Tapi kalau dipadian sajanya mati api, padam dia. Ya. Jangan sampai kita menjadikan iman di hati itu padam, mati dia. Karena Allah SWT itu sudah mengetuk hati kita itu berkali-kali agar iman itu dibesarkan, dikobarkan apinya, baranya itu. Berbagai macam cara Allah sudah membuat agar manusia ini berkobar iman di dalam hatinya, ya. Tapi kalau kemudian dia memilih untuk padamnya bara iman di hatinya, itu sudah ya, su'ul khatimah. Bagaimana padamnya bara iman di dalam hati itu? Bisu'il isyan, dengan buruknya kemaksiatan, dengan buruknya kemaksiatan. Wahiyya dzunub, itulah dia dosa. Az-dzunub ala dzunub min ghairi taubah, dosa yang dilapisi oleh dosa tanpa mendatangi taubat. Dosa lo boleh. Ada pernah kita merasakan itu? Kita kerjakan satu dosa, ternyata dosa yang satu ini meminta dosa yang lain. Dosa itu minta lagi dosa yang lain, maka berlapis-lapislah dosa itu di dalam diri. Seperti contoh sederhana, dulu pernah guru kita mengatakan jangan pernah berbohong, karena kebohongan itu akan meminta kebohongan yang berikutnya. Terus seperti itu. Sakali badutu nan betu nan cie itu minta dutu celai. Misalnya kamu terlambat masuk kelas, katanya, ditanya kenapa terlambat? Nah badutu tidak jujur-jujur saja katakan bahwa saya terlambat bangun misalnya. Tidak, janganlah orang macet di jalan. Di mana macetnya tadi itu? Itulah tambah lu jelek. Di jalan itu. Kok macet tambah lu jelek. Jadi semakin dimulai kebohongan, itu dia akan menuntut kebohongan berikutnya. Kalau tidak segera ditutupi dia dengan kejujuran, dihentikan dengan kejujuran, maka berlapis-lapislah kebohongan itu. Berapa banyak kejahatan ditutupi oleh kejahatan. Ya. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT. Jadi yang membuat bara iman itu padam adalah az-dzunub ala dzunub, dosa di atas dosa, berlapis-lapisnya dosa tanpa taubat. Hatta yusawwidal qalb, hatta yaswaddal qalb, sampai menghitamlah hati itu min ghairi taubah, tanpa menemukan taubatnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ya, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, kata Rasulullah SAW, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin itu jika dia berbuat dosa,
aznaba, dia melakukan dosa, kanat nuktatun sauda, maka adalah di dalam hati itu satu nuktah, satu noda hitam di hatinya itu. Wak karajuan dosa, maka ada noda hitam di hati itu. Fa intaba, kalau dia bertaubat, wa naza'a, dia tinggalkan dosa tadi, dia hentikan dosanya, wastaghfara, dan dia meminta ampun kepada Allah, suqila qalbuhu, ya, maka hatinya akan menjadi bersih. Wa in zada zadat, jika dia justru menambah dosa lagi, maka bertambah pula noda hitam itu di dalam hatinya. Hatta ya'luwa qalbahu, ya, hingga hati itu tertutup. Dzakar rainul ladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Quran, itulah dia rain yang disebut oleh Allah di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa artinya itu? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Bahkan barrana ala qulubihim, ya, apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Jadi hati itu bisa tertutup oleh noda-noda hitam itu diakibatkan kerja yang kita buat. Kerja apa? Kerja maksiat, kerja dosa. Tertutuplah hati itu oleh noda hitam. Jadi hati itu seperti lampu ini, kira-kira kan putihnya lah, ya, tarang putih. Tapi kalau melawan dosa kita, berarti kita semprotkanlah cat hitam ke situ. Sekali, 2 kali, 3 kali diteteskanlah noda hitam ke situ. Sampai akhirnya tertutuplah oleh noda hitam. Apa efeknya? Walaupun listrik dialirkan, ya, daya masuk listrik itu ke lampu tadi, tapi karena di luar itu dia ditutupi oleh cat hitam, noda hitam, maka cahayanya tidak muncul keluar, tidak berguna dia, tidak berguna lampu seperti itu. Gimana caranya lagi? Dibersihkan, membersihkan, itulah taubat. Nah, syukur-syukur bisa dibersihkan. Kalau tidak pernah datang taubat, artinya kalau tidak pernah datang ke taubat itu apa? Tidak pernah ada keinginan untuk dibersihkan hati itu, dibiarkan saja. Itu lama-lama cat tadi lama laki ya di sini. Khawatir kok meninggal, sudah ketika mati, ketika wafat, nah dia dalam keadaan seperti itu. Tidak berguna cahaya yang berada di dalam diri. Seolah-olah Imam Ibnu Athaillah ingin katakan, dan para ulama banyak mengatakan begitu. Sebenarnya di dalam hati itu selalu ada ketukan-ketukan iman. Itu yang disebut hati, yang disebut fuad, ya. Fuad, hati kecil. Hati kecil itu ketika seseorang melakukan dosa, itu hati kecilnya selalu mengoreksi dirinya itu. Kita kalau melakukan dosa itu biasanya hati kecil kita selalu mengoreksi diri kita. Ini tidak benar ini. Tapi ketika dosa itu, ketukan hati kecil tadi tidak diperhitungkan, dibiarkan saja, tambah lagi dosa, ya, seolah-olah tidak pernah hati itu memperingatkan kita. Padahal hati itu ada fuad namanya. Fuad itu tidak, hati yang tidak bisa berdusta. Kata para ulama, fuad itu hati yang tidak bisa berdusta. Kata Allah dalam Quran, maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya tentang keimanan itu. Jadi hati itu ada bagian-bagiannya. Nah, salah satu bagian yang hati kecil yang paling dalam itu namanya fuad. Nah, tapi kalau tadi bagian luarnya dipenuhi dengan dosa, sampah-sampah dosa, maka fuad ini seolah-olah tidak bekerja. Ini nanti akan ditanyai Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan, dan fuad itu, hati kecil itu akan ditanyai oleh Allah SWT. Jadi nanti ditanya oleh Allah tuh pendengaran kita satu, penglihatan kita satu, di antaranya yang paling pokok itu juga sampai bahkan hati kecil kita akan ditanya, adakah engkau menyala, ya, wahai fuad, adakah engkau menyala di dalam hati si fulan? Adakah engkau mengetuk kebenaran untuk dirinya? Fuad itu kan katakan, saya ada. Berarti yang salah lagi diri si fulan itu, tidak salah lagi fuad. Fuad yang sudah Allah aktifkan sejak lahir. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Afidah itu jamak dari fuad. Itulah yang dikatakan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Karena di dalam jiwa itu ada fitrah kesucian diri, hati yang bersih, namanya fuad. Mau orang beriman, mau orang kafir, itu tetap ada di dalam hatinya. Dorongan untuk baik itu ada, dorongan untuk beriman itu selalu ada. Lalu apa membedakan orang kafir dengan tidak orang yang beriman? Ya, ketika apakah orang tadi mau membersihkan hatinya atau membiarkan hatinya terus diliputi oleh dosa. Oleh karena itu Rasul ketika menjelaskan tentang sholat, Bapak Ibu, kan sholat itu pernah Nabi katakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Apakah maksudnya adalah secara fisik itu sholat membedakan orang mukmin dan orang kafir? Bukan semata itu, karena ada orang kafir itu ikut pula dia sholat, ada, ya. Di hatinya kekafiran, dia ikut pula sholat. Itulah orang munafik, ya enggak? Orang munafik itu di hatinya apa? Iman atau kafir? Kafir. Dalam amalannya, amalan iman, tapi di hatinya kekafiran. Jadi ada orang di hatinya kekafiran, tapi nya sembahyang, ada. Maka bukan sholat fisik itu yang membedakan, tapi bahwa sholat itu berhasil, benar-benar bisa. Nabi kalau menjelaskan sholat itu, fungsi sholat yang pertama apa? Membersihkan. Orang yang sholat 5 kali sehari semalam seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai deras jernih. 5 kalinya dia masukkan badannya seluruhnya ke dalam sungai itu, mandi, dia masuk 5 kali dalam sehari. Apakah ada tersisa kotoran pada dirinya? Kata Rasul. Nah, isitu baru beda mukmin dengan kafir. Ketika sholat itu membersihkan hati. Ketika sholat itu datang dari hati tentunya. Kalau tidak datang dari hati, baru juga membersihkan hati sholat tadi. Kalau berhasil sholat ini membersihkan hati kita, maka beda kita yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi kita ini difasilitasi untuk bersih. Puasa yang insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Bulan puasa itu bulan untuk apa? Membersihkan diri, membersihkan diri. Lihatlah fungsi-fungsi ibadah itu semuanya, Bapak Ibu. Nah, datang bulan puasa, hati itu mesti mengatakan puasolah, puasolah. Kalau ada orang, apalagi mukmin, di bulan puasa dia tidak apa namanya, tidak berpuasa, tidak puasanya hari itu dah, di bulan puasa, tidak puasanya dah. Ada tidak di dalam hati itu dorongan untuk ini salah ini, orang puasa kok ada puasa lah. Ada tidak hati itu mengetuk gitu? Ada. Tapi kenapa ada orang santai saja? Santai aja. Kami pernah melewat di Banda Bagali, di Andaleh, ya. Bulan puasa. Lama saya makan di bawah. Banda Bagali itu kan. Mana itu? Kadang dari jauh kan nampak orang di bawah. Nampak, kalau bukan dari kaki situ nampak kan. Kalau lewat wadi tapi tak nampak. Tapi dari jauh, dari kejauhan, oh ada orang di situ duduk, buka lah bungkus nasi itu jam-jam sawaleh siang. Ya. Minumnya di situ. Kenapa santai saja dia melakukan itu, melanggar itu? Itu tidak lain karena apa? Karena dosa tertutup. Sehingga kata hatinya itu tidak lagi bekerja untuk dirinya. Ketika nanti di akhirat ditanya Allah, wahai Fuad, adakah engkau mengingatkan orang ini? Ada. Berarti sudah, ini bukan kesalahan si Fuad lagi.
Ini bukan masalah sifat, bukan masalah hati kecil lagi yang tidak mengingatkan. Ini masalah dirinya yang sudah diliputi oleh dosa. Waliyahzubillah. Jadi seperti itu. Nabi mengatakan begitu. Setiap seorang mukmin melakukan dosa, maka dia memercikkan satu noda hitam. Kalau dia bersihkan, maka kembalilah hati itu jernih. Tapi kalau tidak, dia akan terus menutupi sampai seluruhnya menjadi hitam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka janganlah engkau anta tahawwan fi a'malika, janganlah engkau meremehkan amalan-amalanmu. Maksudnya apa? Pedulilah dengan kerja kita ini, walaupun sederhana, walaupun kecil. Kebaikan jangan diremehkan, keburukan yang masuk apalagi jangan disepelekan. Itu kan sakali baru dosa itu, walaupun sekali, kata Rasul dia sudah memercikkan noda hitam. Jangan sekali baru kok kentak ampun wa Allah. Beku kok tak leka sampai tak indak beku. Sekali, dua kali baru. Sesakali nama bilolo lain. Jadi kadang-kadang dorongannya seperti itu. Nah, jangan menganggap remeh amal-amalmu. Amal baik jangan diremehkan, amal dosa jangan pula disepelekan. Jangan disepelekan. Satu dosa kecil, kelalaian, segera bersihkan, segera taubatkan, segera ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu apa sih salahnya? Tidak sembayangnya. Apakah itu dosanya? Yang membuatnya keluar dari surga itu apa dosanya? Kan makan buah dari pohon yang dilarang itu. Pohonnya itu pun tidak pernah dikatakan ini pohon istimewa yang tidak boleh didekati. Tidak ada pohon. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan engkau dekati pohon yang ini. Kata para ulama apa? Pohon yang mana itu? Tidak ada pernah dijelaskan pohon apa namanya itu. Pohon yang mana jenisnya. Pokoknya pohon cie itu. Dari sekian banyak pohon di Sarugo, dipilih oleh Allah cie. Untuk mencek ini orang patuh atau tidak. Dalam hal sederhana, pohon saja, jangan dekati pohon. Tidak ada keterangan kenapa tidak boleh didekati pohon itu. Ada. Apakah pohon ini pohon yang membahayakan, pohon kau beracun segala macam? Tidak ada keterangan seperti itu. Pokoknya jangan dekati pohon ini. Kan tidak berzina, gini Nabi. Dosa kadang membunuh, tidak membunuh, Bapak Ibu. Nabi Adam itu tidak membunuh, dosa-dosa besar tersebut adalah dosa besar. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak menzolimi siapapun. Dosanya apa? Mendekati pohon yang dilarang. Memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Tapi bagi Allah hal seperti itu besar. Melanggar walaupun bentuknya kan remeh. Itu besar. Tidak ada pernah masuk kategori dosa besar yang begitu kan? Selama ini kita belajar agama, ada dosa kadang namun itu tuh. Model perintah gitu. Jangan dekati pohon ini, model larangan itu. Tidak ada. Bukan makan daging babi dia, bukan ya. Tidak ada. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Maka banyak ulama mengatakan ini adalah contoh bagi kita bahwa dosa itu sesederhana apapun, nah itu tetap besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Patut disampaikan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Kami zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jangan menganggap sepele. Wa takhtarut thayyibat limirhadika. Lalu engkau memilih hal-hal baik untuk mirhad. Mirhad itu apa? Toilet. Wak makan dan elok-elok, wak ambil dan elok-elok, wak minum yang elok-elok, tapi kemudian ujung-ujungnya
Kalau toilet berarti ujungnya apa tuh? Dibuang. Ya. Jangan. Kita sudah kerjakan yang baik-baik, wa'ala sembahyang, wa'ala apa? Kita sudah apa? Sudah puasa di bulan Ramadan bahkan, ya. Kita kerjakan yang baik-baik, tapi ternyata yang baik-baik itu kemana perginya? Ke belakang. Wah, makan makanan kunan bergizi, segala macam. Wah, minum minuman yang sehat, tapi kok ujung-ujungnya ke belakang tuh untuk awak makan je minum tadi. Ujung-ujungnya kan dibuang saja. Tujuan orang makan itu apa? Agar ada diserap oleh tubuhnya kebaikan dari makanan itu. Tapi ada enggak orang yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia, tapi semua amal soleh itu tidak menyerap, tidak diserap kebaikannya oleh dirinya, tidak berguna. Ada enggak? Ada. Kapan? Apa kata Rasulullah SAW? Dia datang, bukan dosa besar yang dia kerjakan. Dia datang di hari kiamat membawa pahala salat, dia datang membawa pahala puasa, dia datang membawa pahala sedekah. Tapi dia telah mencela si fulan. Ya. Dia telah memfitnah si fulan. Dikata-katainya orang, tidak ridho orang tadi dah. Dosa atau tidak? Jangan katakan tasarahnya salah. Jangan. Karena menyakiti hati sesama muslim itu kan, itu perkaranya dia. Maka nanti kata Rasulullah akan diambilkan dari kebaikan dirinya, diberikan kepada orang yang dia kata-katai tadi, yang disakiti hatinya, yang dizoliminya itu. Jangan dibayangkan kezoliman yang besar dulu. Mengejek orang, mengolok-olok orang, menghina orang, merendah, apalagi memfitnah orang, menghibahkan orang. Itu kan diambil orang. Kebaikannya diberikan kepada si fulan. Kalau tidak cukup kebaikan ini diberikan kepada si fulan tadi, apa yang dilakukan lagi? Keburukan orang itu diberikan kepada dirinya. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Padahal dia melakukan amal soleh di dunia. Apakah dia membunuh orang tadi? Tidak. Apakah dia menzinainya? Tidak. Mencuri hartanya? Tidak. Ternyata apa yang dikerjakannya? Menggibahi orang. Perkara lisan. Jangan dianggap sepele. Makanya kalau mumpung awak masih basuh-basuh mereka, bersalaman lah. Karena bersalaman dengan kelapangan hati itu menggugurkan sebagian dosa antara kita ini. Kan begitu kata Rasulullah SAW. Awak bersalaman kan? Ya, minta maaf, masih ada kesempatan lagi di Allah. Itu kan. Siapapun yang paling banyak dosa kita ini adalah kepada orang yang hari-hari kita temui dia. Saya di rumah tuh, justru awak di rumah tuh. Oh, istri berarti ke suami lah paling banyak dosanya. Oh, suami berarti ke istri lah paling banyak dosanya. Oh, orang tua berarti ke anak lah paling banyak dosanya. Anak berarti ke orang tua lah paling banyak dosanya. Oh, kok sehari-harinya di kosan, jo kawan lah paling banyak dosanya. Kita ini jarang berdosa dengan orang-orang yang jauh dengan kita. Tapi kalau lah tiba hari raya, justru awak biasa minta maaf. Kirim ucapan selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, kesia dikirim kanan jauh. Padahal jalan jauh pun tak bilo basuh ya. Dia kirim tuh sibuk hari raya itu mengirim ucapan mohon maaf lahir batin. Nan didake awak mana le ada wakican mohon maaf lahir batin. Nah, itu yang harus dikanai, Bu. Itu nan harus dikena. Jangan sampai indah. Kalau nan jauh lah meminta mohon maaf lahir batin. Nan dake ke mana nan lupa. Nah, terakhir jangan sampai. Itu kan kita kasih mengingatkan tuh. Jangan sampai yang jauh-jauh kita kirimi, yang dekat-dekat tidak. Sementara masalah kita tuh sebenarnya paling banyak dengan yang dekat. Tetangga kita, langganan awak, ya kalau awak ada ya. Pimpinan kita kalau kita pegawai, karyawan. Begitu pula sebaliknya anak buah kalau awak pimpinan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang menggelincirkan orang. Maka jangan dianggap sepele dosa.
Amal baik jangan dianggap remeh, amal buruk pun yang kita kerjakan jangan dianggap remeh. Wahdhar nafsaka allati baina jambaika, waspadailah nafsumu yang ada di dalam dirimu. Terakhir, ketika ada banyak orang bertanya, kan di bulan puasa, bahkan ke puasa kan di bulan puasa itu setan dibelenggu, kenapa masih ada orang melakukan maksiat? Kata para ulama, iya, setan memang dibelenggu, tapi sebelum Ramadan setan itu sudah berhasil mendidik nafsu manusia agar dia terus menguasai diri manusia tadi. Jadi ketika bulan puasa setan dibelenggu, yang bekerja bukan setan deh, boleh nafsu. Nah ini, waspadalah nafsumu yang ada di depan matamu itu. Jadi kadang-kadang tidak setan dan salah oleh orang berdosa itu. Sehingga nanti di akhirat setan itu akan mengatakan, jangan fala talumuni, jangan kalian cela diriku, jangan saya yang kalian salahkan. Saya hanya mengajak kalian nang ngarajuan, mengajak, goranca itu sih, dan mengeksekusi siapa? Manusia. Apanya manusia? Nafsu, itulah yang mendorong. Maka perhatikanlah nafsu, keinginan kita, karena banyak dosa datang dari dorongan nafsu, syahwat, bukan dari setan dan ada di muka matawa. Pernah Bapak Ibu mencari setan? Alun deh. Nah, makanya jangan setan-setan jangan disalahan tadi. Minta perlindungan dari setan, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi yang diwaspadai, yang dituduh, yang dimuhasabahi bukan setan, yang dimuhasabahi sih ya, nafsu diri kita. Diri yang dimuhasabahi. Jangan setan yang dimuhasabahi. Setan itu lah kejalihnya masuk neraka. Nah, seperti itu. Ikut dek setan kau masa. Awak khilaf kau dek setan. Belum tentu dek setan. Kadang-kadang dek tadi dosa beripe-ripe, nafsu yang lebih menguasai diri. Allahu a'lam bishawab. Begitu pengingat untuk kita semua di pagi ini, agar diri kita ini terus berjalan menapaki tangga-tangga kesucian dirinya. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.